Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deon Alfastian dengan NIM 230591137. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di studi kasus sistem informasi manajemen, yang dimana yang pertama, soal pertama yaitu berdasarkan sesi model, bagian proses mana yang gagal dalam implementasi Forgeman. Jika dianalisis menggunakan sesi model, tentu saja sebenarnya Forgeman ini berhasil mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan dari para engineer senior ke dalam sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa proses mengubah pengetahuan yang ada di kepala para ahli menjadi pengetahuan yang terdokumentasi sudah berjalan dengan baik. Namun masalahnya hadir ketika pengetahuan tersebut digunakan oleh engineer junior yang masih muda, yang karyawan yang baru. Banyak karyawan muda yang hanya menerima jawaban AI tanpa memahami alasan teknis dari jawaban tersebut, sehingga mereka tidak melakukan pengecekan ulang kembali atau verifikasi terhadap informasi yang diberikan, sehingga informasi tersedia dengan akibatnya, meskipun informasi tersedia dengan mudah, kemampuan mereka dalam memahami, mengambil keputusan tidak berkembang secara optimal tentunya. Selain itu, sistem juga mengalami kelemahan dalam pengelolaan data, yang dimana Forgeman mengambil informasi dari berbagai dokumen, namun dokumen yang ada itu tidak diupdate, tidak relevan lagi, sehingga dalam menganalisa di AI nanti akan terjadi masalah-masalah, sehingga kita simpulkan bahwa kegagalan utama terjadi pada proses memastikan kualitas pengetahuan yang digunakan dan proses pembelajaran pengguna. Sistem berhasil menyediakan informasi, tetapi gagal memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dipahami dan digunakan secara kritis oleh karyawan. Yang kedua, bagaimana proses knowledge distance memengaruhi struktur pelatihan karyawan? Apakah AI membantu atau justru menghambat regenerasi keahlian? Fenomena knowledge distance ini menunjukkan bahwa AI dapat membuat seseorang bekerja lebih cepat, tetapi tidak otomatis membuatnya menjadi ahli. Engineer junior di Task Force itu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sangat cepat karena dibantu AI, tetapi mereka belum tentu memahami konsep dan pengalaman yang dimiliki oleh engineer senior, sehingga terdapat cara antara kemampuan menggunakan teknologi dan kemampuan memahami pekerjaan secara mendalam. Kondisi ini juga membuat perusahaan perlu mengubah sistem pelatihan karyawan. Pelatihan tidak cukup hanya mengajarkan bagaimana cara menggunakan AI, tetapi harus melatih kemampuan kita berpikir kritis. Karyawan perlu diajarkan untuk memeriksa kembali jawaban AI, sehingga membandingkan dengan sumber lain dan memahami alasan dibalik suatu keputusan tersebut. Dengan cara ini mereka tidak hanya menjadi pengguna AI saja, tetapi mereka juga dapat mengambil keputusan dan menilai apakah informasi yang diberikan benar atau tidak. Dan juga sebenarnya AI ini menurut saya sangat membantu dalam proses regenerasi keahlian. AI memungkinkan pengetahuan para ahli yang pensiun tadi, yang nantinya pensiun, tetap tersimpan dan dapat diakses dan dibaca oleh kita dan dianalisis. Namun AI juga dapat menjadi penghambat apabila digunakan secara berlebihan dan tidak dibuat secara berpikir kritis, hanya menerima saja. Itu yang membuat bahaya. Lalu soal yang ketiga, jika Anda Dian Boscoro, opsi mana yang bakalan dipilih? Tentu saja jika saya menjadi Dian Boscoro, setelah saya membaca soal-soal yang diberikan, saya lebih memilih opsi yang kedua, yaitu implementasi hybrid governance, karena opsi ini yang paling seimbang, yang memungkinkan pemanfaatan AI dan juga kemampuan dalam mengambil keputusan. Dari sisi operasional, tentu saja jika kita kembali ke sistem lama seperti pada opsi 1, memang dapat mengurangi risiko kesalahan AI, namun produktivitas yang selama ini meningkat akan kembali menurun. Karyawan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari informasi dan menyelesaikan pekerjaan tentunya. Akibatnya perusahaan kehilangan manfaat besar yang telah diperoleh dari investasi teknologi AI. Apalagi di zaman sekarang memang AI itu sudah berkembang secara pesat, masa tidak kita gunakan itu. Sebaliknya, di opsi yang ketiga yang memberikan kebebasan penuh kepada AI itu terlalu berisiko, karena kasus kesalahan dalam konfigurasi gardu listrik menunjukkan bahwa AI masih dapat melakukan kesalahan apabila data yang digunakan tidak akurat, tidak relevan lagi, tidak diupdate. Lalu dari sisi finansial, tentu saja opsi 2 juga lebih menguntungkan. Perusahaan tetap dapat menikmati peningkatan produktivitas, tetapi risiko kerugian terhadap kesalahan proyek, tuntutan hukum atau kerusakan reputasi dapat ditekan dengan memilih opsi yang kedua. Jadi karena itu opsi 2 adalah solusi yang paling realistis karena mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, efisiensi, dan keamanan perusahaan. Lalu soal yang keempat, kebijakan data governance seperti apa yang wajib diterapkan pada sistem KM berbasis Gen AI. Tentu saja
agar sistem Forgemin dapat digunakan secara aman dan akurat, perusahaan harus memiliki namanya kebijakan tata kelola, lalu tata kelola data atau data governance yang kuat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh data yang digunakan oleh AI selalu akurat, selalu update, terbaru dan relevan. Dokumen yang sudah tidak berlaku perlu diperbarui atau dihapus agar tidak menjadi kesalahan bagi AI. Lalu selain itu, perusahaan perlu yang namanya mengelompokkan data berdasarkan tingkat kepentingan dan masa berlakunya. Dengan adanya klasifikasi data tersebut, sistem dapat membedakan mana dokumen yang masih berlaku dan mana yang hanya berfungsi sebagai arsip. Ini penting untuk mencegah AI tentunya memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang sudah usang. Lalu perusahaan juga harus memastikan menerapkan prinsip human in the loop, yaitu keputusan yang berhubungan dengan keselamatan kerja, proyek bernilai besar, atau infrastruktur yang harus diperiksa dan disetujui oleh manusia sebelum dijalankan. Dengan demikian AI berfungsi sebagai pemberi rekomendasi, sedangkan keputusan akhir tetap di tangan kita. Selanjutnya, sistem perlu memiliki fitur pelacakan atau audit trend namanya. Setiap rekomendasi yang diberikan AI harus dapat ditelusuri sumber datanya sehingga perusahaan dapat mengetahui dari mana informasi tersebut berasal. Tidak hanya menerima saja, karena dengan banyaknya data yang diberikan, sumber-sumber yang diberikan, lebih akurat kita dalam memutuskan nantinya. Terakhir, perusahaan harus melakukan evaluasi dan pembersihan data secara berkala ini, karena tentu sangat perlu ya, data yang tidak relevan atau duplikat atau mengandung kesalahan harus segera diperbaiki dengan pengawasan yang berkelanjutan tentunya. Kualitas informasi yang digunakan AI akan tetap terjaga sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Oke, baik, itu saja jawaban yang dapat saya berikan, dengan harapan memang jawaban ini adalah jawaban yang terbaik yang dianalisa oleh saya tentunya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mohon maaf jika ada salah kata, lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.